Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Isanul Mawfiro dari kelas Akama 305, jurusan S1 Akuntansi, Telkom University. Di sini saya akan melakukan praktik ACL 9. Dan dimulai dari bab 1, yaitu menciptakan proyek baru di ACL 9. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan running pada program ACL 9 hingga tampilannya muncul sebagai berikut. Kemudian langkah berikutnya kita harus membuat project baru, yaitu dengan mengklik file, kemudian new, kemudian project dengan format nama ACL _Aussie, kemudian new. Karena NIM saya sudah terdaftar, jadi saya akan menambahkan Octavia di depannya. Kemudian klik save. Kemudian langkah berikutnya kita klik next pada data definition wizard. Klik next lagi hingga muncul select file to define. Kemudian kita bisa melakukan import dengan data yang telah disiapkan, yaitu credit card metaphor. Di sini saya sudah menemukan file Excel credit card metaphor, kemudian kita klik open. Setelah itu kita bisa mengklik next pada data definition wizard. Klik next lagi. Kemudian klik next. Nah, setelah itu kita bisa melakukan save data file dengan format nama credit card metaphor. Kemudian klik finish dan klik OK. Nah, data-datanya sudah muncul dari data Excel yang kita import tadi sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan mengimport kembali file yang bernama worksheet trans April. Pertama kita klik lagi file, kemudian new, kemudian table. Kemudian kita bisa klik next. Next lagi, kemudian kita bisa mencari data file pada sampel data files, yaitu trans April. Nah, di sini kita sudah menemukan data trans April, kita pilih yang Excel, kemudian klik open, kemudian kita klik next, Excel file, klik next,
Trans April, next lagi. Kemudian kita save data file as dengan format nama Trans April. Trans underscore April. Kemudian klik save. Karena data sebelumnya sudah saya simpan, jadi kemudian kita klik finish, lalu OK. Nah, data file Excel tadi telah terimport di dalam ACL Aussie kita. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan import pada file unacceptable codes. Langkah yang harus dilakukan pertama yaitu file, kemudian new, kemudian table, kemudian next lagi. Setelah muncul select file to define, kita bisa mencari file yang bernama unacceptable codes. Nah, di sini kita pilih file yang bawah ya. Kemudian kita klik open. Setelah itu kita klik next. Kemudian kita pilih yang delimited text file. Setelah itu klik next. Nah, kemudian pada tab kolom file separator, kita bisa klik yang tab. Setelah itu klik use first row as file names. Dan klik tab lagi. Maksud dari baris pertama ini berisi nama-nama file, nama-nama field di mana codes dan description dalam keadaan instan. Kemudian setelah terformat sedemikian, kita bisa klik next, kemudian save table dengan nama unacceptable codes. Underscore codes. Kita tambahkan biar beda. Kemudian kita klik save. Kemudian pastikan names-nya bernama codes dan juga tab-nya ACL ASCII text. Kemudian kita klik description. Selanjutnya type pilih ASCII text. Sudah ya tadi. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik finish. Kemudian OK. Nah, data tadi sudah terimport pada ACL. Nah, untuk import file selanjutnya, kita akan melakukan import file company department. Untuk langkah yang dilakukan yaitu kita klik file, kemudian new, kemudian table,
Kemudian kita klik next. Next lagi. Kemudian kita akan mengimport data bernama company department. Ini company underscore department. Nah, kita klik kemudian open. Setelah itu next. Di sini kita pilih yang delimited text file. Kemudian kita klik next. Nah, pada layar delimited file properties, kita pada field separator ini kita pilih yang tab. Kemudian untuk test qualifier-nya kita pilih yang none. Untuk start online-nya kita pilih yang treat consecutive qualifiers as one. Kemudian kita bisa klik next. Dan kita save data files dengan nama company department underscore. Kemudian kita klik save. Kemudian di sini muncul edit file properties, data definition wizard dengan nama file 1, kemudian ASCII text, sudah benar. Kemudian kita klik next. Untuk file 1-nya ini kita ganti dengan nama department name. Sedangkan file 2 kita ganti dengan departemen code underscore code. Kemudian tipenya ASCII text. Dan untuk departemennya ASCII text sudah ya. Lalu kita klik next. Di sini file name-nya sudah berubah, departemen name dan departemen code dengan data type ASCII. Kemudian kita klik finish. Lalu oke. Nah, untuk file company departemen kita setelah selesai dibuat. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa melakukan import file employees. Langkah yang harus dilakukan yaitu kita klik file, kemudian new, kemudian table, kemudian kita klik next hingga muncul data definition wizard, kemudian kita klik next
Hingga muncul select file to define, kita cari file dengan nama employees. Di sini untuk mengimport file employees.csv, kita lakukan untuk mendefinisikan file employees.csv seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu mendefinisikan file unacceptable codes. Nah, pada screen file ini kita pilih format, kemudian kita lakukan import file, yaitu delimited text file. Kita cari yang delimited text file. Nah, di sini kita akan melakukan import file employees. Kita klik yang employees, kemudian klik open, kemudian kita klik next. Nah, pastikan file yang digunakan tipe filenya yaitu delimited text file. Kemudian kita klik next. Nah, di sini telah muncul delimited file properties. Kemudian pada field separator kita pilih yang koma. Kemudian use first row as file names kita aktifkan. Kemudian kita klik next. Dan kita save dengan nama employees. Kemudian kita pada tab card 6 kita ubah dengan nama file m0. Dengan nama file m0. Dengan tipe ASCII text. Sedangkan pada hire date kita ubah dengan nama tipe. Kita ubah date dengan nama field hire date, tetap ya. Di sini ada salary dan bonus underscore 2002 sebagai tipe numerik. Kita pastikan ubah dengan tipe numerik yang format. Yang salary sudah berubah menjadi numerik formatted, yang bonus juga. Kemudian untuk kolom title kita bisa menggunakan judul user friendly, user underscore friendly. Setelah itu kita bisa klik next. Kemudian finish dengan nama file employees, kemudian kita klik OK. Nah, file employees kita sudah terimport di sini. Untuk import selanjutnya kita bisa melakukan dari database acceptable codes.
Untuk langkah yang harus dilakukan yaitu kita klik file, kemudian new, kemudian kita klik table, kemudian klik muncul data definition wizard, kita klik next, kemudian next lagi, kita pilih pada sampel data first, kita searching acceptable codes underscore codes. Kita pilih yang kita klik open, kemudian kita klik next. Nah, di sini akses database. Kemudian kita klik next lagi. Di sini sudah bernama acceptable codes. Kemudian kita klik next. Kemudian kita simpan dengan nama acceptable codes. Score. Nah, setelah itu kita bisa klik finish. Dan data acceptable codes kita sudah terimport pada software ACL. Kemudian kita bisa review kembali terkait 6 file yang sudah kita import tadi. Di sini ada acceptable codes, kemudian company debt, lalu ada credit cards metaphor, kemudian ada employees, trans April, dan unacceptable codes. Setelah itu kita bisa lakukan save dengan mengklik file, kemudian kita klik save. Save project. Nah, project kita sudah tersimpan dan kita bisa melanjutkan ke bab 2 selanjutnya. Terima kasih. Nah, setelah kita melakukan bab 1, kita akan melanjutkan ke bab 2, yaitu verifikasi file data. Verifikasi file data ini berfungsi untuk kita mencek tipe data dan format data. Yang pertama, langkah yang kita lakukan, yang pertama itu kita running ACL, kemudian kita buka project yang telah kita buat sebelumnya, yaitu ACL, AUSI, dan nama. Kemudian kita buka table yang credit cards metaphor. Kita klik open. Kemudian kita bisa klik edit. Kemudian table layout. Nah, setelah klik table layout akan tampil pada Windows daftar informasi dari setiap data pada field. Ini merupakan data yang telah didefinisikan oleh ACL dengan kategori dan tipe yang ada. Kemudian kita lihat daftarnya, apakah pada field tersebut apakah tipe dari datanya itu sudah benar, seperti field card 6. Di sini field card 6.
pada field kanan ini data harus berupa karakter abjad. Berupa karakter abjad, tetapi N ini mengindikasikan data numerik. Ini hanya merupakan simbol penomoran kartu. Kemudian kita bisa double klik pada part 6. Nah, pada daftar tipe kita pilih ASCII. Pilih ASCII, kemudian kita bisa klik the green check mark. Kita bisa klik centang yang ini pada pojok atas kiri, kita klik. Kemudian kita bisa close untuk di save. Kita bisa lakukan klik close untuk window table layout-nya agar bisa di save. Data sudah terverifikasi untuk credit cards metafor. Selanjutnya kita bisa melakukan verifikasi pada table. Yang kita lakukan pertama yaitu kita klik credit card metafor, kemudian kita open, kemudian kita bisa pilih data lalu verify pada menu bar. Data kemudian verify, kemudian kita pilih verify fields. Setelah itu terlihat dialog box, kemudian kita pilih selected fields. Muncul selected fields di sini. Kemudian klik add all. Kemudian kita bisa klik add all. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat daftar yang akan diverifikasi pada daftar verify fields. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, di sini you have zero data validity errors detected, yang artinya data yang telah kita verifikasi semuanya tidak ada yang errors, dan lakukan untuk 5 table yang belum diverifikasi. Apakah kira-kira layak untuk diaudit? Nah, langkah selanjutnya kita bisa memberi catatan dokumentasi pada pekerjaan project audit. Jadi ketika melakukan audit, diperlukan suatu dokumen untuk mencatat tentang pelaksanaan audit atau tahapan audit sampai di mana kita mengaudit. Nah, langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu pilih nama proyek pada kotak overview. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memilih nama proyek pada kotak overview. Yang pertama kita bisa klik file, kemudian kita klik properties. Sini kita klik properties, kemudian layar project properties muncul. Kemudian kita bisa klik tab notes. Setelah itu kita bisa isi dengan tanggal sekarang. Sekarang yaitu tanggal 4 Juli 2022.
dengan tanggal sekarang dan jam sekarang. Kemudian jam sekarang yaitu pukul 20.33. Dan diisi dengan kalimat ringkas, apa rencana Anda pekerjaan berikutnya. Berikutnya saya akan melakukan menambah catatan pada suatu tabel. Menambah catatan pada tabel. Kemudian kita bisa klik OK untuk menutup dialog box Project Properties. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan menambah catatan atau note pada suatu tabel. Yang pertama, kita buka tabel Employees, kemudian klik Open pada tabel. Nah, kemudian kita bisa pilih Record Cell pada nomor 3 dan klik kanan, kemudian kita pilih Edit Note. Nah, Edit Note telah muncul ya pada dialog box, kemudian kita bisa ketik note, yaitu karyawan ini masih aktif di perusahaan ini sampai akhir tahun 2017. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, penambahan notes pada tabel ini tidak akan berpengaruh terhadap pengolahan data selanjutnya. Jadi, menambah catatan notes pada tabel kita sudah selesai. Nah, pada bab 2 verifikasi data file data ini telah selesai dilakukan. Untuk selanjutnya kita bisa melanjutkan pada praktik bab 3. Terima kasih. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu bab 3, kita akan melakukan analisis data. Yang pertama yaitu kita bisa menentukan total utang. Jadi apabila setiap karyawan Metafor mencapai kredit limit pada kredit card-nya, kira-kira berapa total utang perusahaan Metafor. Nah, kita dapat menghitung gambaran dengan menjumlahkan field credit limit. Langkah yang harus dilakukan dalam mentotal field credit limit tadi yaitu kita aktifkan dulu ACL-nya, kemudian buka project ACL yang telah kita buat sebelumnya yaitu ACL Aussie. Di sini saya beri nama Octavia, kemudian NIM saya. Kemudian kita buka file table credit cards Metafor. Kita klik open. Kemudian kita pilih analyze. Sini, kemudian total fields. Lalu akan muncul dialog box. Di sini kita bisa pilih credit limit. Kemudian klik OK. Nah, di sini muncul credit limit yaitu 1.440.800. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan dari total utang tadi, kita bisa menampilkan kredit card atau kredit yang telah kadaluarsa berdasarkan tanggal. Yang pertama kita aktifkan kredit card Metafor.
kemudian klik edit view filter. Nah, kita aktifkan credit card metafor, kita buka, kemudian kita klik edit, kemudian filter. Nah, pada dialog box kita bisa ketik X. Nah, ada edit filter, kita bisa ketik pada box expression, yaitu expired date, 204.0101. Atau kita juga bisa klik date dan pilih tanggal 2004-01-01. Nah, kemudian tahap demi tahap dari tanggal dan bulan tahun, jika kita klik, kemudian setelah ini kita bisa klik OK, klik OK. Nah, kita isikan juga di sini expire 2004-01-01. Kemudian kita bisa klik OK. Ini sudah credit card metafor expire 2004-01-01, kemudian 2004-01-01. Nah, di sini tadi kita sudah save expire 2004-01-01. Untuk selanjutnya, jika kita ingin melakukan ekspor nomor kartu kredit yang sudah kadaluarsa ke dalam teks file, maka yang harus kita lakukan pertama yaitu kita klik data, kemudian kita klik export to other application. Nah, setelah muncul dialog box export, kita pilih view. Setelah itu dari export as pada daftar drop down kita pilih teks. Nah, kita pilih teks, kemudian ketik nama file pada to text box, misalnya kita klik expire 2004-01-01. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa melampirkan untuk di-emailkan ke pemilik atau bisa kita print out apabila suatu hari ini diperlukan. Di sini terlihat bahwa 200 request produksi. Setelah itu, apabila kita ingin melakukan pencarian transaksi dengan kode nomor customer, langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu edit type data pada TransApril dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama kita buka tabel TransApril, open, kemudian kita klik edit, lalu muncul tabel layout,
Kemudian kita pilih field amount. Setelah itu tipe yang digunakan yaitu numerik. Kemudian pada field Cadium, tipe yang digunakan dan tipe Cadium dan quotes itu menggunakan tipe ASCII. Kita rubah ke tipe ASCII. Nah, sudah berubah. Untuk quotes kita juga rubah ke tipe ASCII. Nah, untuk quotes dan Cadium tipenya sudah berubah ke ARGIC, kemudian field Custino dan description kita rubah datanya ke ASCII. Custino dan description telah berubah ke tipe ASCII. Kemudian untuk field transdate yaitu tipe date. Nah, selanjutnya kita bisa klik double klik pada Cadium. Nah, dari daftar drop-down ini kita pilih tipe ASCII. Sudah, kemudian kita klik the green check mark. Kemudian kita ulangi untuk quotes seperti melakukan Cadium yang tadi. Kita rubah ke ASCII. Kemudian kita bisa klik close Windows table layout. Nah, di sini kita telah melakukan pengecekan field dan membentukkan tipe data. Selanjutnya kita tinggal memproses penggunaan fungsi dari find. Nah, menggunakan fungsi find yaitu dengan cara menempatkan pada record customer. Yang pertama kita aktifkan Trans-April, kemudian kita klik simbol edit view filter. Pada toolbar, kemudian akan muncul dialog box edit view filter. Kemudian pada box expression, kita klik find 4 kali, kemudian 13, koma, Kasno. Nah, setelah itu kita klik verify. Nah, lalu akan muncul sebuah pesan yang menyatakan bahwa ekspresi ini valid. Kemudian kita klik OK. Nah, sedangkan jika ekspresi tidak valid, kita bisa koreksi lagi dan verifikasi lagi tabel Trans-April tadi. Setelah itu, kita klik OK dan lihat field Kasno yang berisi 4 kali 13 tadi. Klik find, kita ketik 4 kali 13, ketik koma Kasno.
Kemudian kita klik verify ya, expression valid. Kemudian di sini kita klik lagi Kasno 44 kali 13. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita pilih analyze, kemudian count records, kemudian kita klik lagi yang tadi Kasno 44 kali 13. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul 26 records count. Hasilnya bahwa 26 telah terhitung. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan setting filter langsung. Nah, pada setting filter langsung ini kita bisa mengaktifkan transfilter. Kemudian kita klik remove filter pada toolbar untuk menghapus filter. Kemudian kita bisa klik edit view filter pada toolbar. Edit view filter pada toolbar, maka akan tampil dialog box edit view filter. Kemudian kita bisa klik expression Kasno, kemudian tanda petik 4 kali 3. Kemudian kita klik OK. Di mana? Namanya mau di mana? Klik OK. Nah, setelah itu kita klik remove filter lagi pada toolbar. Di mana sih, Mbak? Nah, jadi ketika kita mengaplikasikan suatu filter terhadap data dan kita ingin melakukan save, maka kita memiliki beberapa opsi, yaitu kita dapat ekstrak filter data ke tabel lainnya, kemudian menciptakan laporan yang berisi hasil filter tadi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengecek saldo kredit card. Yang buka tabel kredit card metafor, kemudian kita klik kanan pada judul kolom new verbal. Pada judul kolom new verbal, klik kanan pada judul kolom newbar. Nah, kemudian kita pilih quick sort descending. Quick sort descending. Nah, pada quick sort descending ini, HCL membuat daftar saldo secara terurut dari terbesar sampai yang terkecil. Kemudian kita klik edit view filter lagi. Kemudian expression, di sini kita tulis nyoba lebih dari 2000. Lebih dari 2000. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, saldo saldo di atas ini 2000 akan tampak di kotak view terurut secara descending. Kemudian kita bisa pilih menu bar analyze, kemudian count records, kemudian kita klik new bar lebih dari 2000. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terdapat 53 record count, artinya yaitu
53 telah terrecord dari 200 record telah berada pada variabel newable dengan jumlah di atas $2.000. Nah, selanjutnya kita bisa merubah filter record simpan di variabel newable jumlahnya di atas 1000. Yang pertama, pada filter rubah filter menjadi newable lebih dari 1000. Edit, kemudian newable lebih dari 1000. Kemudian klik OK. Kemudian kita analis count records newable lebih dari 1000. Klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan hasil bahwa 60 record telah terhitung dari hasil filter tersebut. Nah, pada saat menggunakan filter, bisa memilih kriteria lebih dari satu kriteria. Dan jumlah pada Fed, Tasdum, dan Finch memberikan indikator bermasalah pada penggunaan kartu kredit sesuai dengan dokumen proses doc yang telah kita buat sebelumnya. Maka bisa ditambah informasi ini bahwa pemakai Metafor Credit Card wajib dilunasi saldonya setiap bulan. Kemudian kita rubah lagi newable lebih dari 1000 atau Tasdum lebih dari 0 atau Finch lebih dari 0. Kita rubah filternya. Klik new. Newable lebih dari 1000 or pas dan lebih dari 0 atau fin CHG lebih dari 0. Kita klik OK. Kemudian kita klik analyze, kemudian count records. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini hasilnya 89 record. Kemudian kita terrecord sebagai save as but invoice. Nah, jika kita menghendaki record yang terfilter dimasukkan ke tabel baru atau bertujuan di print selanjutnya, kita ingin melihat jumlah kartu kredit yang kadaluarsa. Nah, caranya kita klik remove filter pada toolbar, ke Metafor, remove filter pada toolbar, kemudian kita klik kanan pada plus 25. Kemudian kita klik kanan dan pilih quick sort descending. Nah, kemudian kita bisa scroll untuk melihat hasilnya. Nah, di sini catatan banyak pemegang kartu kredit yang telah kadaluarsa dan terkena denda. Contoh prosedur ini sangat minim karena ACL mampu menganalisa lebih dari jutaan data. Nah, sekian penjelasan dari bab 3 terkait analisis data. Selanjutnya kita akan membahas terkait bab 4. Nah, kita kembali lagi pada bab 4, yaitu yang pertama kita akan melakukan pencarian total beban untuk setiap kategori berdasarkan kode. Yang pertama kita aktifkan ACL dan membuka project ACL-AC. Kemudian kita aktifkan tabel Trans-April. Nah, selanjutnya kita pilih daftar, pilih Analyze pada toolbar, kemudian
kita pilih summarize. Nah, pada summarize on, kita pilih quotes. Pada daftar subtitle, kita pilih quotes. Kemudian pada daftar subtotal fields, kita pilih amount. Total fields, kita pilih amount. Nah, di sini kita akan menjumlahkan pengeluaran uang dari setiap kategori berdasarkan kode. Nah, pada other fields, pilih description. Nah, kita menghendaki melihat apakah kode utama berada di tabel baru. Kita klik OK. Pada tab output, pada text box name, kita ketik trans by code, trans underscore by underscore code. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terekstrak pada tabel trans by code bahwa pada tampilan laporan di atas sangat bermanfaat untuk melihat kira-kira di mana uang dibelanjakan paling banyak atau besar jumlahnya, dan apakah di pengeluaran untuk tiket pesawat, hotel, atau rental. Dan dari informasi tersebut kita dapat mengetahui adanya kontrol terhadap belanja uang untuk kategori beban. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemisahan transaksi berdasarkan kategori. Yang pertama kita aktifkan Trans April. Kemudian kita klik toolbar button Edit View Filter. Kemudian kita klik New Expression, kita ketik between all three quotes, koma, tanda petik 3000, 3750, kurung tutup. Nah, selanjutnya kita klik verify. Sebuah pesan tadi muncul ya, memberitahu kira-kira ekspresi yang dimasukkan pada TOSPED valid atau benar. Kemudian tadi sudah klik OK. Kemudian kita klik OK, dialog box pada Edit View Filter. Apabila expression ini tidak valid, kita bisa melakukan save as between 3000 underscore 3750. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini expression is valid. Kemudian kita klik save as between 3000 underscore 3750. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa klik analyze, kemudian country codes, kita klik
Kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul apabila terdapat 88 country code. Setelah itu kita bisa pilih lagi analyze total fields. Nah, di sini muncul total dialog box, kemudian kita pilih field unknown, klik OK. Nah, di sini ACL menampilkan dari semua transaksi untuk hubung pesawat, akomodasi, dan rental mobil yang terhitung jumlahnya 139.689,35. Ini untuk memvalidasi lebih jauh terkait analisis antar transaksi. Dengan ini hasil ini dapat difilterkan ke tabel yang baru. Nah, kemudian kita klik lagi data, kemudian ekstrak data pada layar dialog box untuk mengekstrak. Nah, di sini kita klik nama TransApril underscore travel. Kita klik use of table, kemudian kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemisahan biaya rekreasi secara khusus. Pertama kita aktifkan TransApril. Kemudian kita klik edit view filter. Kemudian kita klik expression, kita klik match trim codes, 5813, 7992 kurang kemudian kita klik OK. Nah, expression is valid, kita namakan ini match 5813 underscore 7992. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menghitung record bahwa 11 dari 281 telah terrecord. Caranya yaitu kita klik analyze, kemudian count records, kemudian kita match. Score. Nah, kita klik OK. Nah, di sini muncul bahwa 11 record telah terhitung. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat daftar jumlah dari setiap nomor kartu. Langkah yang harus dilakukan yaitu TransApril. Kemudian kita hapus semua instruksi filter sebelumnya. Kemudian kita pilih Analyze. Kemudian Classify. Di sini kita pilih Cardium. Dari daftar Classify, kemudian kita klik Amount pada daftar Subtotal Fields. Kemudian pada tab Output, kita pilih File.
Kemudian kita ketik sinteks sebagai berikut, yaitu trans underscore April underscore by JJM. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini pada terdapat daftar field account dengan jumlah transaksi per nomor kartu. Selanjutnya kita bisa klik kanan pada kolom percent of count. Klik kanan, kemudian kita remove selected columns. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada percent of field. Kita remove selected column. Kemudian close kotak view dan klik yes dan ACL menyimpan. Close kotak view dan klik yes dan ACL menyimpan. Nah, kita klik yes. Nah, itu tadi cara untuk mengecek informasi biaya dari bab 4. Selanjutnya kita bisa melanjutkan praktik dari bab 5. Melanjutkan dari pembahasan bab sebelumnya, di sini kita akan membahas terkait bab 5, yaitu analisis transaksi. Yang pertama yaitu menentukan transaksi-transaksi yang sudah kadaluarsa. Untuk langkah yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu mengecek tabel-tabel apakah error atau tidak. Kemudian lakukan cek apakah data pada tabel acceptable cost dan unacceptable cost sudah bebas dari error. Kemudian yang ketiga, sebelum menggunakan instruksi join kedua kunci fields pada kedua tabel tersebut, wajib tipe fieldnya, karakter, dan panjang kedua fieldnya sama. Setelah itu, cara mengecek yang pertama langkahnya yaitu aktifkan tabel yang akan dicek. Kita aktifkan yang acceptable codes. Kemudian data, kemudian verify, kemudian klik verify fields, lalu kita klik add all, klik OK. Nah, jika have zero data validity error, berarti data ini sudah siap untuk diolah. Jadi tadi untuk acceptable code, selanjutnya saya akan mengecek untuk unacceptable codes. Kita open, kemudian klik data, verify, kemudian verify fields, klik add all, kemudian kita klik OK. Nah, di sini juga data have zero data validity error, berarti data tersebut juga sudah siap untuk diolah. Nah, untuk mengecek kedua panjang field dan tipe field, kita aktifkan file table unacceptable codes. Open, kemudian kita klik file, new table,
kemudian aktifkan file table. Kemudian kita pilih edit, aktifkan suitable codes, pilih edit, kemudian table layout. Nah, pastikan untuk tipe codes yaitu ASCII. Setelah yakin, save dan buka table as a table codes. Kemudian kita bisa close. Kita bisa pilih acceptable codes kembali. Lalu kita bisa pilih edit. Kemudian table layout. Kita ganti codes tipe filenya menjadi ASCII, sudah. Nah, kesimpulan dari kedua field ini berikut. Field post tipe datanya karakter ASCII berisi 4 digit. 4 digit, kemudian panjang per field memiliki panjang 4 karakter. Kemudian kita bisa close. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menghitung field pada setiap tabel pada unacceptable codes dan table acceptable codes. Yang pertama, kita aktifkan acceptable codes. Kemudian pada toolbar, add a new expression pada edit table layout. Add a new expression pada table layout, lalu kita ketik codes underscore sub underscore acceptable. Kemudian pada default value kita ketikkan subs trim codes koma 1,4. Nah, fungsi dari all trims ini yaitu memotong atau mengambil sebagian mulai dari kanan pada field code, sedangkan fungsi substr ini dari digit pertama sebanyak 4 karakter pada field codes. Kemudian klik green check mark. Nah, field baru untuk code acceptable tampil pada Windows Table Layout. Nah, lakukan verifikasi kategori field adalah C, artinya karakter, kemudian dan panjang field adalah 4. Nah, kemudian kita bisa close Windows Table Layout dan melakukan menambah field terhadap code acceptable pada tampilan tersebut. Lalu pada judul codes, klik kanan. Pada judul codes, kita bisa klik kanan. Kemudian klik add columns. Lalu pada codes acceptable, double klik. Kemudian kita klik OK pada area view. Lalu pada area view akan terlihat ada kolom yang berjudul codes. Muncul judul codes acceptable error. Acceptable. Kemudian kita close tampilan view dan tekan yes untuk di-save ke ACL. Kita klik yes. Nah,
Kemudian kita bisa mengaktifkan tabel unacceptable codes. Dan kemudian kita lakukan hal yang sama, add new expression pada editable layout. Kemudian pada name kita ketikkan codes underscore sub unacceptable. Kemudian pada default value kita klik subs codes 1,4. Nah, kita check mark, kemudian selanjutnya kita akan melakukan join dua buah tabel. Yang pertama, kita aktifkan unacceptable codes, kemudian kita pilih data, lalu join tabel. Nah, setelah itu pada daftar secondary table, kita pilih acceptable codes. Lalu pilih code sub unacceptable sebagai primary key. Code sub unacceptable. Lalu pada primary fields kita pilih code sub unacceptable dan description. Kemudian pilih preset secondary table, lalu ketik codes in the tables pada field 2. Codes underscore in both tables. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita pada tab More, kita pilih Match Primary Record. Pada opsi Join Categories. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu HCL akan menampilkan tabel baru yang isinya masih kosong. Walaupun tabel ini masih kosong, isinya kita masih akan menghitung untuk mencatat hasilnya pada layar command log dan akan mengeluarkan data sebagai audit trail. Yaitu pertama kita lakukan analyze, kemudian count records, kemudian kita klik codes in both table.
Whatever. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi transaksi unacceptable field tabel pada trans April. Di sini akan berisi kadium, kemudian amount, transdate, lalu ada codes, lalu ada catch-note, dan description. Nah, field tabel unacceptable codes ini pada unacceptable codes akan berisi codes, kemudian description. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penampilan layout untuk tabel trans April. Selanjutnya kita akan buka tabel trans April, kemudian pilih window table layout. Pada toolbar, kemudian add new expression, kita ketik code sub April, code sub April, kemudian default value-nya kita isi subs tr all trim codes dan untuk width-nya kita kemudian kita green check mark, empat, kemudian kita klik, lalu kita klik OK. Tadi sudah green check mark, kemudian sekarang kita bisa menambahkan field code sub April ke area view. Nah, pada judul kolom code tekan klik kanan, klik add column, close terlebih dahulu table layout. Nah, pada codes kita klik kanan, kemudian add column pada dialog box, kemudian kita bisa double klik code sub April, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya di sini muncul code sub April. Selanjutnya menentukan apakah pada transaksi April memiliki kode unacceptable. Nah, step pertama atau misalkan transaksi unacceptable dengan membandingkan transaksi pada kedua tabel tersebut yang kodenya unacceptable dengan menggunakan instruksi relation untuk mendapatkan transaksi unacceptable. Yang pertama, kita aktifkan tabel trans April. Kemudian kita pilih data, relate tables, data, kemudian relate tables. Nah, muncul dialog relation. Apakah pesan tampil getting started? Pilih don't show this dialog again. Lalu klik OK.
Lalu kemudian kita klik tabel, double klik pada unanswered table codes. Nah, unanswered table codes sudah tampil pada dialog box. Kemudian untuk mengarrange tabel dengan menggunakan dialog box relation, drag tabel-tabel dengan mouse atau klik kanan dan pilih arrange tables. Nah, klik dan drag code sub April. Code sub April dari tabel Transapril ke code sub unanswered table pada tabel unanswered table. Nah, setelah itu kita bisa klik finish. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan field code sub unanswered table dari tabel unanswered table codes pada judul kolom code sub April. Itu tadi praktik ACL dari bab 5 terkait analisis transaksi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dari praktik ini. Terima kasih yang telah mendengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.